Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam saudara sekalian. Jadi di sini kami akan mempresentasikan proyek kami saat ini yang tentunya telah kami diskusikan selama kurang lebih 3 minggu ke belakang ini. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Nicholas Arfa Pradana dan saya di sini tidak akan sendirian dalam mempresentasikan presentasi kali ini karena saya akan dibantu oleh kedua rekan saya, yakni Chandra Dionisius Sihotang dan juga Gideon Batra Adia Pratama. Jadi untuk proyek kali ini kita akan mengulas tuntas tentang objek wisata Heha Skyview. Di sini ada beberapa topik bahasan yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Selanjutnya, mulai dari informasi umumnya terlebih dahulu ya. Jadi Heha Skyview ini adalah sebuah lokal wisata yang terletak di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, tempat wisata ini itu dikelola oleh dua orang yang sekaligus menjadi founder dari lokal wisata ini, yakni Heri Zudianto dan juga Handoyo Mawardi. Nah, nama Heha Skyview, nama Heha ini sendiri terinspirasi dari singkatan dari nama panggilan mereka berdua, yakni Heri dan juga Handoyo. Seperti yang kita tahu, Heha Skyview ini berlokasi di daerah Gunung Kidul yang memang di sana itu didominasi oleh beberapa lokal wisata, terutama daerah tempat makan. Contohnya di sana itu ada Bukit Bintang. Nah, kalau Bukit Bintang sendiri itu biasanya memang ramai dikunjungi menjelang malam. Jadi di sana memang cocok untuk memotret pemandangan kota Jogja di malam hari. Tapi apa bedanya Heha Skyview dengan Bukit Bintang atau tempat makan di daerah Gunung Kidul ini? Jadi di Heha Skyview ini kita tidak hanya disuguhkan dengan makanan-makanan ala restoran, tetapi kita juga disediakan tempat untuk berfoto dan juga bersantai yang area ini dibilang cukup luas, jadi cukup nyaman kalau kita membawa keluarga untuk refreshing di sana. Jadi maka dari itu Heha Skyview ini mengusung 3 konsep dari lokal wisata, yakni tempat makan, tempat bersantai, dan juga tempat untuk berfoto atau berselfie. Namun Heha Skyview ini masih tak lepas dari beberapa kelemahan yang nanti akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Untuk waktu tempuhnya sendiri dari pusat kota Jogja menuju ke Heha Skyview, kita akan menempuh waktu kurang lebih 40-60 menit tergantung tingkat keramaian jalannya. Lalu slide selanjutnya, di sini ada informasi yang lebih detail lagi. Jadi mulai dari jam operasional, Heha Skyview buka di hari biasa buka mulai pukul 11 pagi sampai 9 malam. Dan untuk akhir pekan buka mulai pukul 8 pagi sampai 9 malam. Jadi lebih asik. Ini tidak hanya untuk akhir pekan tetapi juga hari libur lainnya. Lalu untuk harga tiket masuknya sendiri ini juga bisa dibilang beragam. Jadi mulai dari hari Senin sampai hari Jumat pukul 11 sampai 3 sore itu harga tiket masuknya 15.000, dan untuk jam 3 sampai jam 9 malam harga tiket masuknya naik jadi 20.000. Dan untuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur lainnya harga tiket masuknya dari mulai pukul 8 pagi sampai 9 malam itu hanya satu, yakni 20.000. Untuk informasi ini kita masih belum melakukan riset lebih lanjut di tempat lokasi objek wisatanya, jadi kita mengambil ini berdasarkan hasil web research. Lalu selanjutnya ada fasilitas. Untuk fasilitasnya sendiri terdiri dari selfie spot. Nah, kalau selfie spot ini beragam, jadi mulai dari teras kaca, lalu ada balon udara, dan lain-lainnya. Nantinya di tempat foto ini kita akan dikenakan biaya tambahan lagi. Tapi kalau tidak ingin dikenakan biaya tambahan, bisa membeli lewat tiket terusan yang ada di loket pembelian tiket. Lalu selain ada selfie spot, ada juga garden area, Heha Resto, live music, reflecting pool, dan juga Heha Garage. Untuk peraturannya sendiri, karena di sini adalah tempat wisata yang berbasis
utama rumah makan, jadi kita tentu saja dilarang membawa makanan dan minuman dari luar restoran. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelum masuk ke fungsi pembangunan, saya akan menjelaskan bagaimana ide ini dapat terlaksana. Jadi, berawal dari adanya ide untuk membangun sebuah lokasi wisata yang dapat menarik perhatian masyarakat luas, maka dibangunlah di daerah Gunung Kidul karena memiliki potensi yang besar dalam aspek wisata. Gunung Kidul juga merupakan salah satu kawasan yang berhasil dalam memaksimalkan potensinya, itu dalam potensi alam, yang bisa kita lihat dari daerah pantai, gunung, hingga hutannya yang asri. Semuanya dimanfaatkan dengan baik sehingga dapat menarik perhatian masyarakat Jogja dan juga pihak mancanegara. Tentu hal tersebut tidak lepas dari bantuan pemerintah, yaitu dengan adanya membenahi berbagai infrastruktur tertentu. Ini menjadikan lokasi tersebut sebagai surga bagi para wisatawan yang ingin mencari pengalaman yang berbeda. Dengan adanya perkembangan infrastruktur tadi yang dibangun oleh pemerintah, seperti perkembangan rute di kawasan Gunung Kidul, dan juga itu merupakan aspek pendukung di mana dapat memudahkan masyarakat dari luar Jogja untuk mengunjungi kawasan ini. Nah, dari berbagai perkembangan inilah yang membuat seorang owner dari Hea Skyview ini yakin untuk membangun lokasi wisata ini di lokasi Gunung Kidul, itu dengan berbagai pertimbangan faktor lokasi wisata yang dimiliki Gunung Kidul, seperti jalur infrastruktur dan berbagai perkembangan ke depannya. Selama beroperasi, apalagi dalam kondisi sekarang itu COVID, tentu ada beberapa masalah yang dihadapi. Misalnya, adanya penutupan daerah wisata di Hea Skyview dikarenakan adanya pandemi COVID-19 ini, yang tidak memungkinkan untuk membuka tempat wisata di Hea Skyview. Maka dari itu, kami melakukan penutupan pada saat COVID sedang marak-maraknya. Akibatnya tentu pendapatan dari kami itu Hea Skyview berkurang, yang bisa menyebabkan pemberhentian pegawai ataupun staf dari pihak Hea Skyview. Dan tentu saja dikarenakan Hea Skyview ini berada pada lokasi daerah wisata, dan dengan berkurangnya jumlah wisata yang datang menuju lokasi tersebut, maka ekonomi warga sekitar juga itu terpengaruhi. Solusi kami adalah membuka beberapa wahana di Hea Skyview dan juga hanya memperbolehkan pengunjung sebanyak 25-50% dengan tentu prokes yang ketat. Nah, untuk masalah yang kedua yang dialami pada masa kini itu ramainya pengunjung pada hari kerja maupun weekend yang disebabkan oleh tidak dibatasinya pengunjung dan kurangnya kondusif pengaturan jalan masuk ke Hea Skyview. Ya, akibatnya jika sedang ramai-ramainya pada siang hari membuat beberapa wisatawan itu merasa kurang nyaman dikarenakan keadaan yang kurang kondusif, dan para wisatawan juga harus menjaga semua barang bawaannya untuk meminimalisir yang hal yang tidak diinginkan. Keramaian ini juga diakibatkan oleh jalan raya sebelum memasuki daerah wisata Hea Skyview menjadi sangat padat dan bisa menyebabkan kemacetan yang panjang. Maka dari itu, kami memberlakukan sistem antar jemput dan membuat lahan parkir di sekitaran Hea Skyview, di mana nanti sistemnya itu nanti jika pengunjung ataupun pengunjung lagi rame-ramenya, maka lahan parkir yang dibangun itu bisa dipakai. Jadi kalau misalnya pengunjungnya itu tidak lagi ramenya, maka bisa langsung parkir di tempat parkir yang disediakan oleh Hea Skyview. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang objek dan juga fasilitas-fasilitas yang ada di Hea Skyview sendiri. Hea Skyview sebelumnya menyediakan restoran berkonsep modern dengan menu yang lezat, dan juga berbagai food stall yang bisa menjadi alternatif para wisatawan untuk mencicipi beraneka ragam jenis kuliner. Lalu juga selain menyediakan restoran atau tempat makan, Hea Skyview sendiri juga menyediakan berbagai macam fasilitas untuk para pengunjung dan juga wisatawan, yang diantaranya ada garden area, Sky Glass, Lovebox, Sky Swing, Hea Aeroplane, Makrame, Beanbag area, live music, food stalls, Hea Garage, souvenir shop, musola, toilet, area parkir. Nah, lalu juga ada jalur kursi roda di Hea Skyview sendiri, karena di sini mereka ramah terhadap orang-orang yang memiliki disabilitas seperti itu. Lalu juga para pengunjung di sana dapat berfoto-foto seperti yang ada di gambar presentasi kami ini, dengan berlatar
pemandangan yang indah ya, dan juga kami sudah sediakan maksud kami ya Skyview sediakan seperti itu. Baik, selanjutnya peta atau denah lokasi dari Skyview. Nah, di sini untuk lokasi dari Skyview sendiri terletak di kawasan perbukitan Gunung Kidul. Nah, ini Skyview ini berjarak sekitar 40 menitan dari pusat kota Yogyakarta. Lalu juga seperti yang kita ketahui bahwa akses jalan menuju Skyview sendiri kerap terjadi macet ya. Lalu kami juga melihat para wisatawan banyak yang membawa kendaraan pribadi mereka. Nah, itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kemacetan, karena ya banyak kendaraan menjadi jalannya menjadi padat seperti itu. Lalu juga seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi ya, bahwa kami menawarkan solusi bagi para investor dengan membuat lahan parkir dan juga sebagai tempat transit untuk para wisatawan, sehingga mereka tidak perlu membawa kendaraan pribadi mereka ke tempat Skyview itu. Jadi jalan yang menuju ke akses jalan menuju ke Skyview sendiri tidak padat seperti itu. Lalu juga untuk lahan parkir, kami sudah menyiapkan atau melakukan penyelidikan terhadap lokasi yang strategis ya. Kami melihat seperti pada gambar di samping lapangan sepak bola Piungan itu bisa dimanfaatkan menjadi lahan parkir yang strategis ya menurut kami. Itu bisa menjadi tempat transit lahan parkir itu, tempat parkir mobil, kendaraan pribadi seperti itu. Lalu juga kami akan menyediakan kendaraan umum ya untuk para wisatawan. Jadi di sana setelah memarkirkan kendaraan mereka akan diantar ke Skyview itu menggunakan kendaraan umum. Seperti ya, kami menyiapkan bis ya seperti itu. Nanti setelah selesai mereka juga akan diantar kembali menuju tempat transit tadi atau lahan parkir seperti itu. Lalu untuk selain menjadi tempat parkir, kami juga akan menyediakan tempat informasi di lahan parkir tersebut. Informasinya sendiri berisi tentang kapasitas wisatawan yang sudah ada di Skyview sendiri. Nah, jadi sehingga setelah mereka mengetahui informasinya, jika sudah penuh mereka tidak perlu lagi ke depan Skyview yang menjadi yang membuat jalan menjadi padat seperti itu. Jadi setelah mereka tahu bahwa tempat dari Skyview sendiri penuh, mereka bisa menentukan lagi apa yang akan mereka lakukan, tidak usah menuju ke sana. Lalu seperti itu solusi dari kami. Sekian presentasi dari kami. Kami memohon agar para investor dapat mempertimbangkan solusi-solusi yang sudah kami paparkan mengenai masalah-masalah yang ada di Skyview sendiri ya. Kami yakin bahwa solusi yang kami berikan ini dapat mengurangi bahkan menyelesaikan permasalahan yang ada di Skyview, sehingga membuat wisatawan menjadi nyaman dan juga mereka banyak yang ingin berkunjung atau berwisata ke Skyview. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.